Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini, saya bersama-sama dengan saudara ingin mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan judul Saat Sendiri Bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam perenungan saya melihat ada satu hal, bahwa kita sebagai umat-umat Kristen, seringkali kita ini kurang untuk berada sendiri dengan Tuhan. Sehingga muncul beberapa hal yang bermacam-macam dalam diri kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang frustasi, tidak tahu mau kemana. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Bilangan 21 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Tuhan dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar itu kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tegedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya jauhkannya ular-ular itu daripada kami." Lalu Musa memohon atau berdoa untuk bangsa ini. Bapak Ibu, ini merupakan satu perkataan orang Israel yang luar biasa, saya katakan. Menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bertobat dari apa yang mereka lakukan. Dan ayat yang ke-8 dikatakan demikian, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tegedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu, saya teringat akan satu film cukup lama. Mungkin film ini adalah film yang seumur-umur dengan saya, yang diproduksi tahun 1946 dengan satu tokoh yang ada di dalamnya yang bernama George Bailey. Film ini berjudul It's a Wonderful Life. Diceritakan di sana George Bailey, satu hari dia ini merupakan orang yang melihat ke sekelilingnya dan bertanya pada dirinya, "Mengapa aku ini tidak seperti teman-temanku yang lain? Temanku yang sebangku dengan aku di SMA saat ini berhasil menjadi orang yang kaya. Teman-temanku yang lain menjadi orang-orang yang terkenal di dalam dunia kedokteran, dalam dunia teknologi. Mereka semua terkenal. Tapi mengapa aku seperti ini?" Dan saudaraku, satu saat di malam Natal, George Bailey ingin bunuh dirinya karena dia merasa hidupnya tidak berarti. Tapi tiba-tiba surga berguncang, surga bergerak. Seorang malaikat dari surga berkata kepada malaikat pelindung, kepada yang dipunyai oleh George Bailey, dan malaikat itu mulai berkata pada dia, "George Bailey, coba lihatlah, bagaimana engkau sekarang hidup? Apa yang terjadi dengan hidupmu hari-hari ini? Sebenarnya mengapa engkau melakukan hal seperti itu?" George Bailey diam saja. Tetapi malaikat yang lain dari surga berkata kepada malaikat pelindung ini, "Lebih buruk daripada itu keadaan George Bailey. Dia adalah orang yang putus asa dalam hidupnya." Bapak Ibu, seringkali kita menjadi orang-orang yang putus asa ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Seringkali kita menjadi orang-orang yang kehilangan pegangan apa yang harus kita lakukan. Dan iblis tahu bahwa banyak manusia putus asa. Dan oleh karena keputusasaannya itulah sebenarnya dia membunuh dirinya sendiri dari dalam. Saudara, dalam kita hidup ini, keputusasaan merupakan satu bahaya yang besar bagi setiap manusia. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa kita ini putus asa? Lihat bangsa Israel, ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir dengan satu tujuan menuju tanah Kanaan. Mereka sampai satu daerah yang gersang,
Dan mereka berkata, kenapa di sini tidak ada makanan? Dan juga tidak ada air. Bahkan untuk makanan yang diberikan Tuhan yang terasa hambar itu kami sudah bosan. Saudara, mereka putus asa karena cara dan mengapa, serta waktu Tuhan membawa mereka. Cara Tuhan tidak bisa disamakan dengan cara manusia. Maksud Tuhan mengapa dia melakukan ini tidak pernah diketahui oleh manusia. Dan kapan waktunya, Allah yang menentukan untuk menentukan segala kemuliaannya. Bapak Ibu, keputusasaan terjadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi coba saudaraku, kita memikirkan hari ini, apa yang sudah engkau terima daripada Tuhan? Engkau melihat keadaanmu di rumah, engkau mempunyai istri, mempunyai anak-anakmu yang begitu mengasihi, mencintai engkau. Engkau punya rumahmu sendiri, engkau punya pekerjaanmu. Tetapi justru karena engkau melihat pada orang lain, itulah menjadi masalah, bahwa engkau membandingkan dirimu dengan orang lain. Padahal Allah telah memberkati engkau secara berlimpah-limpah dalam hidupmu. Bapak Ibu, seringkali manusia itu selalu merasa tidak puas dengan apa yang dia punyai. Mencoba untuk bisa membandingkan dengan orang lain. Tapi Allah adalah Allah yang tahu apa yang dia berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita seringkali mencoba memaksa untuk menuai di luar musimnya. Berarti saudaraku, ketika musim itu musim durian, kita ingin untuk menuai buah semangka. Nggak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin. Tapi kita memaksa untuk menuai, memaksa secepatnya untuk mendapatkan hasilnya. Tapi ingat baik-baik, satu hukum yang tidak pernah bisa kita lalui adalah ketika kita melihat benih itu, waktu dan buah pada waktunya, itu perlu dipikirkan. Seringkali orang mengabaikan apa yang disebut dengan waktu. Padahal waktu sangat penting. Waktu itu menentukan bahwa kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang akan berhasil dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang serba instan, semuanya mau cepat. Tapi dengar, ketika benih itu ditabur, harus ada waktu. Ketika benih itu harus mati dan masuk dalam tanah. Baru dia tumbuh. Dan setelah dia tumbuh, dia berbuah. Jangan memaksakan untuk menuai di luar musimnya. Seperti apa yang dikatakan Galatia 6 ayatnya 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ingat saudaraku, satu kata, tidak menjadi lemah. Berarti kita bertahan diri. Kita menunggu waktu yang paling tepat. Dan kita baru akan menuai apa yang sudah pernah kita taburkan. Bapak Ibu, dalam hidup ini, manusia kadang-kadang berbuat tergesa-gesa. Segala sesuatu yang terburu-buru. Sehingga hasil yang dihasilkan tidaklah seperti apa yang dimauinya. Saya teringat dengan satu kisah dalam Alkitab, yaitu di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 4 berkata demikian. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada seseorang yang tinggal di tepi kolam itu 38 tahun. Dia sedang menunggu dan mencari kesempatan. Ketika air itu bergoncang, dia menceburkan dirinya. Tetapi tidak satu orang pun yang menolong dia untuk memasukkannya ke dalam air. 38 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dia menunggu sesuatu yang baik bagi dirinya. Tapi saudaraku, Yesus berada di kolam itu. Tepat pada waktunya. 38 masa penantian. Ada seorang yang sedang datang kepada dia dan bertanya, apa yang kau inginkan, hai orang lumpuh? Orang itu menjawab, Tuhan, ketika aku ingin masuk dalam kolam, ketika tergoncang air itu oleh malaikat, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong aku. Tapi Tuhan, apa yang kau katakan? Apa yang kau tanyakan kepada aku? Aku ingin sembuh. Saudara, Yesus tidak menurunkan dia dalam air. Tapi Yesus yang berkata,
sembuhlah engkau hari ini. Maka seketika itu juga orang lumpuh ini sembuh. Saudara, masa penantian waktu merupakan sesuatu yang maha penting dalam kehidupan kita. Jangan tergesa-gesa. Jangan menjadi orang-orang yang ingin secepatnya terjadi hal-hal yang spektakuler dalam kehidupanmu. Segala sesuatu harus ditempuh dalam waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan saudara, tanda-tanda orang yang putus asa. Yang pertama adalah orang tersebut kehilangan antusiasmenya. Orang kehilangan gairahnya. Sudah tidak mau melakukan apa-apa. Tidak punya semangat lagi. Dia berkata, ngapain sih aku melakukan hal ini? Sudahlah, diam saja. Aku cukup hanya berdiam diri saja. Suatu saat mungkin ada orang yang menolong aku. Atau dia berkata, ya biarlah, apa yang terjadi, terjadilah. Dan mungkin aku akan menunggu sampai aku mati. Dia kehilangan antusiasmenya. Kehilangan gairahnya. Padahal saudaraku, kata antusiasme itu berarti Yesus atau Allah ada dalam diri kita masing-masing. Kita jangan kehilangan antusiasme itu. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang putus asa adalah orang yang mengisolasi dirinya. Menarik diri daripada keramaian. Dia tidak pernah mau untuk bersosialisasi lagi dengan orang lain. Dia berkata, aku dalam keadaan demikian lebih baik aku sendiri. Toh orang lain tidak bisa menolong aku. Padahal dia tidak mengerti bahwa suatu saat mungkin ada orang yang mau datang kepada dia, memberikan kekuatan kepada dia. Bahkan mungkin datang seorang yang bisa menyembuhkan dia. Jangan pernah kita yang menjadi orang-orang yang mengisolasi diri. Menarik diri dari kita semuanya daripada keramaian itu. Apalagi saudara mengisolasikan diri saudara dari Tuhan sendiri. Atau saudara mengisolasikan diri saudara dari gereja saudara, dari komunitas saudara. Jangan kita lakukan hal itu. Walaupun segala masalah terjadi dalam hidup kita, jangan mengisolasi diri. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang putus asa adalah orang yang mengalami kelumpuhan. Alkitab mencatat tentang hal ini, yaitu tentang Elia. Ketika Elia merasa frustasi dengan apa yang dilakukan oleh Ahab dan juga istrinya, sehingga dia merasa terancam jiwanya. Dia berlari. Dia berlari ke satu celah gunung. Di sana dia tinggal. Tapi dengar apa yang dikatakan Tuhan pada Elia. Tuhan berkata, Elia, sampai kapan engkau berada di dalam kebimbangan ini? Artinya saudaraku, Allah ingin bertanya kepada Elia, Elia, mengapa engkau tidak membuat keputusan dalam dirimu? Bukankah aku ini menyertai engkau? Bukankah aku ini Allah yang selalu bersama-sama dengan engkau? Mengapa engkau bimbang dalam hatimu sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa? Bapak Ibu, kita tidak perlu menjadi orang-orang yang lumpuh. Kita tidak perlu menjadi orang-orang yang putus asa dalam kehidupan kita. Tapi justru kita menjadi orang-orang yang ambil keputusan. Bersama dengan Allah akan melakukan perkara-perkara besar. Yang keempat, Bapak Ibu, seorang yang putus asa, dia akan kehilangan inspirasinya. Tidak lagi bisa berpikiran jernih. Tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tidak tahu lagi apa yang aku dapat lakukan dalam keadaanku seperti ini. Dan Bapak Ibu, ketika orang kehilangan antusiasme, orang mengisolasi dirinya, orang mengalami kelumpuhan, dan orang kehilangan inspirasi, mengakibatkan orang tersebut mempunyai jiwa, yaitu jiwa yang pengecut. Seorang yang pengecut adalah orang yang tidak berani menghadapi masalah. Seorang pengecut adalah seorang yang lari daripada masalahnya. Tapi saya ingin berkata pada kita semuanya, Bapak Ibu, jangan pernah lari daripada masalahmu. Karena masalahmu adalah masalah di mana engkau akan mengatasinya bersama-sama dengan Allah sendiri. Dia yang senantiasa berada di dekatmu. Dia yang senantiasa menuntun engkau. Bahkan dalam firman-Nya dia berkata, teguhkan hatimu, karena aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kekuatan yang besar bagi engkau. Jangan pernah tinggalkan Allah. Dia akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia akan memimpin engkau kemanapun engkau pergi. Dan dia Allah yang selalu ingin bersama-sama dengan dia engkau mengalami kemenangan-kemenangan dalam kehidupanmu.
Bagaimana cara kita mengatasi kalau kita berada dalam keputusasaan yang besar itu? Bagaimana caranya kita ini mulai mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi segala keputusasaan kita ini? Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Seperti yang dikatakan Yesaya 30 ayat 15 yang berkata demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang arti ayat ini sebenarnya. Kata bertobat, metanoia, adalah perubahan cara berpikir kita. Berarti mari kita berubah cara berpikir kita ketika kita dalam keadaan putus asa. Tinggal diam, jangan lakukan apapun juga, Bapak Ibu. Seperti engkau berada di dalam pasir yang bergerak itu. Semakin engkau bergerak, semakin engkau meronta-ronta, semakin dalam engkau akan ditarik dalam pasir yang bergerak itu. Dikatakan, oleh karena bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya. Tenang berarti, saudaraku, mari kita rileks. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar berserah dalam kehidupan kita. Percaya. Ingat, imanmu bisa memindahkan gunung. Dan kalau kau gunakan imanmu itu, maka setiap masalah-masalah yang menggunung apapun dalam masalahmu, maka Allah pasti akan berikan kekuatan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, seperti apa dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Berarti saudaraku, dalam setiap masalah yang kita hadapi, mari kita menjadi orang-orang yang selalu memandang kepada Yesus. Kita memandang kepada Dia. Dia yang pernah berkata, datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah Dia gembala yang baik bagi kita semuanya, Bapak? Dia merupakan gembala yang selalu ingin domba-dombanya datang kepada Dia, mendengarkan suaranya, mendapat kelegaan itu. Dan itulah sebenarnya yang Yesus ingin ajarkan kepada kita semuanya. Maka Bapak Ibu, satu saat atau satu firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 6 ayat 15 berkata demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Setelah peristiwa yang memberi makan 5.000 orang, Yesus pada akhirnya diikuti oleh begitu banyak orang. Apakah motivasi orang-orang ini mengikuti Yesus? Tidak lain, saudaraku. Mereka mencari makan dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, dalam kita mengiring Yesus, dalam ibadah-ibadah kita, bagaimana engkau beribadah kepada Tuhan? Apakah engkau minta kepada Dia? Seringkali kebanyakan kita hanya meminta berkat daripada Tuhan. Padahal saudaraku, ayat itu dituliskan dalam firman Tuhan. Tuhan berkata, manusia diciptakan olehnya dengan satu tujuan, adalah memuliakan namanya. Memuliakan nama Tuhan, ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah sendiri. Maka saudaraku, ketika Yesus diikuti oleh orang-orang banyak itu yang motivasinya hanya mencari makan pada Yesus, maka dikatakan oleh Alkitab, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Mencari satu tempat yang benar-benar dia merasakan kesendiriannya, merasakan kesunyiannya, hanya dia dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, dia ingin untuk pergi ke gunung. Pertama, dia ingin rileks. Dia ingin benar-benar merasakan satu keheningan bersama dengan Allah. Dia ingin merasakan satu hal yang benar-benar lepas daripada dirinya. Rileks. Kita seringkali kurang bisa rileks dalam hidup kita ini. Kita seringkali menjadi orang-orang yang selalu ingin berpikir, tanpa suatu saat kita ini menjadi orang-orang yang rileks, tenang, diam. Yang kedua, saudaraku, Yesus tidak pernah terburu-buru.
Allah tidak pernah terburu-buru dalam menyelesaikan semua permasalahan kita. Masih ingatkah saudara? Mengapa Yesus tidak disalibkan umur 20 tahun? Kenapa Yesus disalibkan umur 33 tahun? Allah tidak terburu-buru untuk melakukan segala rencananya. Yesus harus menunggu sekian lama untuk melayani. Masuk dalam pelayanan, menolong orang-orang, berbuat mukjizat, dan ini memerlukan waktu. Yang ketiga, saudaraku, Yesus ingin suatu solitude. Solitude artinya keheningan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu, paling sulit kalau kita mau hening di hadapan Tuhan. Dalam doa-doa kita, seringkali kita berdoa, bahkan berdoa dengan suara yang keras. Tapi dengar saudaraku, Allah pun bisa mendengarkan doamu ketika engkau berdiam diri. Cukup engkau berpikir dan berdoa dalam hatimu, Allah dapat mendengarkannya. Tapi kita seringkali dengan suara yang keras, seakan-akan ingin mendikte Tuhan tentang apa yang kita maui. Yang keempat, saudaraku, Yesus mengendalikan emosinya. Mungkin dia merasakan emosi karena kelelahan yang luar biasa. Maka dia pergi naik ke atas gunung. Dan di sana dia mulai berdoa. Menyingkirkan dirinya dari keramaian orang-orang itu. Dia mengendalikan emosinya. Maka saudaraku, ada satu firman Tuhan yang berkata demikian. Kalau engkau ingin datang ke hadapan Tuhan dan mempersembahkan korban, dan engkau masih punya masalah dengan orang lain, saudaramu di tempat yang lain, pulang dulu, selesaikan semuanya. Baru kau datang untuk mengorbankan korbanmu. Mengendalikan emosi merupakan satu cara yang baik untuk saudara kita bisa memulihkan semua keputusasaan kita. Dan yang terakhir adalah kita berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Tidak perlu berdoa dengan suara yang keras. Tidak perlu berdoa dengan berteriak-teriak. Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan saudaraku, doa yang singkat itu bisa membuat hati Allah tergerak. Sudah bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah aku Tuhan. Karena aku percaya ya Bapa, bahwa hanya Engkau lah bersama-sama dengan aku yang bisa menyelesaikan semua permasalahanku. Doa singkat, tapi Tuhan mendengarkannya. Pengalaman-pengalaman yang saya hadapi, saudaraku, ketika orang-orang datang kepada saya untuk berdoa bagi permasalahan mereka, sakit penyakit mereka, permasalahan keluarga mereka. Yang lebih lucu lagi, saudaraku, ketika saya mendapatkan seorang yang minta doa pada saya tentang masalah asmara mereka. Kadang-kadang saya tertawa. Tapi saudaraku, orang yang sudah kena asmara tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. Meminta tolong untuk didoakan. Saya berdoa, Bapa, aku menyerahkan anak orang-orang ini dalam tangan Tuhan. Kasihanilah mereka ya Bapa. Dan bersamalah dengan mereka dalam setiap masalah mereka. Saudara, doa ini adalah doa yang singkat. Tapi setelah beberapa waktu, saya bisa mendapatkan kabar dari mereka. Pak Pendeta, doa Bapak Pendeta dikabulkan. Kami sudah sembuh daripada penyakit kami. Orang yang kami cintai sudah menjadi orang yang kembali kepada kami. Dan lain sebagainya. Saudara, relax. Tidak terburu-buru. Solitude, hening di depan Tuhan. Kendalikan emosimu. Dan kita berdoa. Yesus sendiri melakukan hal seperti ini setiap kali dalam kehidupannya. Markus 1 ayat 35 berkata demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Kebiasaan Yesus. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dan dia berdoa bersama dengan Bapaknya di surga. Tidak mau lepas daripada Bapaknya. Dan saya percaya, itulah sebenarnya kekuatan yang diberikan Bapa di surga kepada Yesus setiap hari. Memulihkan segala kepenatan dia. Dan dia menjadi orang yang selalu segar dalam setiap pelayanannya. Bapak Ibu,
Saya ingin berkata pada kita semuanya, satu hal yang pasti yang saudara punyai dalam diri saudara, dan bahkan saudara harus mengerti tentang hal ini, yaitu tentang waktu. Biarkan waktu itulah berjalan bersama-sama dengan Allah. Benih, waktu, dan buah. Hasilnya adalah hasil yang maksimal yang Tuhan akan berikan pada kita semuanya, karena kita punya waktu bersama-sama dengan Dia. Satu hal sekali lagi yang saya ingin katakan pada saudara, Allah itu baik. Di masa yang lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya, Allah tetap baik bagi saudara dan saya. Mari, ambil satu waktu di mana engkau bersama-sama dengan Allah dalam keheningan. Bersama-sama dengan Dia, merasakan rileks. Jangan terburu-buru lagi dalam kehidupanmu. Ayo bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia akan memberikan kekuatan bagi engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat apa yang Kau ajarkan kepada kami. Saat bersama, hening bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika itu juga Tuhan, kami boleh mendengar suara-Mu. Kami boleh termotivasi kembali. Dan kami berkata kepadamu, apapun juga, Tuhan itu baik-baik kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini. Berkati mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.